Oke, selamat datang di babak semifinal KDMI Seleksionas 2020. Topik kita kali ini yakni sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini tidak akan mempidanakan anggota dari gerakan separatis yang melakukan propaganda agenda politisnya. Dari sisi pemerintah, komposit A, sisi oposisi Madonna. Tanpa berlama-lama, kita akan mulai babak ini dengan memanggil pembicara pertama dari sisi pemerintah. Tunggu dulu. Oke. Dewan Juri yang terhormat, kami merasa situasi yang terjadi di kelompok-kelompok gerakan separatisme seperti yang terjadi di Papua Barat merupakan sebuah isu yang begitu sensitif bagi pemerintah Indonesia untuk hadapi. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Pertama-tama, sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya gerakan separatisme itu sendiri dan bagaimana propaganda agenda politik itu seringkali terselip dalam agenda-agendanya. Kami percaya bahwa gerakan separatisme merupakan sebuah perjuangan dari para masyarakat yang merasa tidak lagi diwakili hak dan kepentingannya oleh pemerintahnya, maka dari itu mereka memilih untuk kemudian berpisah dari negara tersebut dan berusaha untuk mengelola dirinya sendiri. Kami merasa bahwa gerakan separatisme itu begitu sensitif dan begitu kompleks isunya sehingga tindakan gegabah seperti langsung mempidanakan anggota dari gerakan separatisme sebenarnya bukan merupakan hal yang strategis bagi Indonesia. Hal ini kemudian akan saya jelaskan lebih lanjut dalam poin substansi saya. Namun Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat bagaimana sebenarnya konteks propaganda agenda politik yang terdapat di status quo saat ini. Kami percaya bahwa gerakan organisasi-organisasi separatisme seperti OPM melakukan propaganda agenda politiknya dengan melalui propaganda di media seperti pengancaman terhadap TNI maupun bahkan melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok sipil yang terjadi di status quo. Kami juga percaya bahwa maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa walaupun hal ini memang begitu merupakan sebuah concern yang begitu kental pada status quo, kami percaya bahwa sebenarnya tindakan pidana merupakan tindakan yang begitu gegabah untuk dilakukan pemerintah Indonesia. Kami berdiri atas landasan bahwa kami merasa bahwa proses selama ini di status quo proses persekusi dan pidana yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah cenderung dinilai tidak adil oleh masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional. Maka dari itu tindakan melakukan pidana akan lebih cenderung dinilai opresif oleh masyarakat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami berdiri atas landasan bahwa kami ingin memurnikan upaya penghapusan gerakan separatisme di Indonesia melalui tindakan yang jauh lebih akomodatif. Apa yang kami tawarkan Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama, kami akan menawarkan kontra naratif sebaliknya akan mengarahkan orang-orang yang berada di Papua untuk kemudian tidak lagi terpengaruhi oleh propaganda agenda politik yang dibawakan oleh OPM dan untuk kemudian mengarahkan orang-orang tersebut untuk tetap tinggal di Indonesia. Namun Dewan Juri yang terhormat, bagaimana sebenarnya kami akan melakukan hal ini? Kami percaya bahwa sebenarnya di Papua terlepas dari adanya orang-orang OPM itu, kami percaya yang diinginkan sebenarnya oleh masyarakat Papua adalah keadilan dan penyediaan dan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang jauh lebih progresif. Namun Dewan Juri yang terhormat perlu disadari bahwa sebenarnya sebagai pemerintah Indonesia kami telah memberikan begitu banyak aksesibilitas yang kemudian akan lebih mempermudah proses keadilan ini. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Kami percaya sebenarnya masyarakat yang berada di situ tidak begitu muluk-muluk keinginannya. Mereka hanya misalnya menginginkan harga sembako yang jauh lebih murah, dan itu dapat kami selesaikan melalui misalnya penyediaan tol laut yang kemudian akan mempermurah biaya logistik dan sebagainya macamnya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat perlu disadari bahwa sebenarnya apabila pemerintah Indonesia ingin menjadi jauh lebih strategis, sebaiknya kita berfokus untuk memperbaiki hal-hal tersebut sebelum kemudian mempidanakan orang-orang yang kita anggap merusak upayanya.
Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya sebagai pembicara pertama membawakan dua substansi utama pada perdebatan hari ini. Yang pertama mengenai bagaimana dengan adanya tindakan pidana, sebenarnya secara prinsipal kita akan mengalami sebuah stabilitas internal yang begitu rawan dan rentan. Kami percaya bahwa dengan adanya status quo saat ini, yang bahkan masyarakat Indonesia sendiri sudah mulai menaruh kecurigaan pada pemerintah Indonesianya, ketika pemerintah Indonesia melakukan tindakan pidana, tetap melakukan tindakan pidana, maka masyarakat ini akan memiliki sentimen yang jauh lebih tinggi terhadap pemerintahnya sendiri. Mengapa hal ini berbahaya, Dewan Juri yang terhormat? Kami percaya bahwa dengan adanya stabilitas internal yang begitu rentan, maka gerakan-gerakan separatisme ini yang sebenarnya pemerintah Indonesia ingin hilangkan, justru akan menerima simpati yang jauh lebih besar. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa sebenarnya stabilitas internal, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, stabilitas internal itu hanya bisa terdukung apabila kita telah memenuhi keinginan-keinginan mereka terlebih dahulu, ketimbang hanya gegabah serta-merta dengan gegabahnya melakukan tindakan pidana yang bahkan belum jelas orientasinya. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga percaya bahwa dengan adanya stabilitas internal ini, maka orang-orang yang berada di OPM akan melakukan retaliasi yang jauh lebih besar. Kita perlu melihat bagaimana sebenarnya kondisi yang ada di masyarakat saat ini. Kelompok-kelompok OPM merupakan kelompok kekerasan yang memiliki senjata, kelompok kekerasan separatisme yang memiliki senjata. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, mereka ketika akan melakukan retaliasi justru akan lebih membahayakan masyarakat yang ada di Papua. Hal ini begitu tidak dapat dibenarkan, Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya bahwa kepentingan negara Indonesia dan pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi masyarakatnya. Itu merupakan dasar utama yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, merupakan, sekali lagi kami tekankan bahwa merupakan hal yang begitu gegabah apabila kita hanya menutup mata dan kemudian dengan membabi buta melakukan tindakan pidana. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa hal ini kemudian akan menjadi hambatan bagi upaya penghapusan gerakan separatisme yang ada di Indonesia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat melanjutkan kepada poin substansi yang kedua, yaitu bagaimana pada status quo Indonesia sebenarnya telah menghadapi kecaman dan bahkan diawasi oleh komunitas internasional dalam memberikan treatment terhadap warga-warga di Papua. Kami percaya bahwa hal ini begitu posisi Indonesia begitu tidak strategis pada status quo, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, ketika misalnya pemerintah Indonesia tetap melakukan tindakan pidana pada masyarakat Papua, maka komunitas internasional yang sebenarnya tidak memiliki pemahaman holistik terhadap apa yang sebenarnya terjadi di internal negara kita, mereka akan kemudian jauh lebih simpatis terhadap masyarakat Papua, dan hal ini begitu berbahaya, Dewan Juri yang terhormat, karena kami percaya bahwa ketika komunitas internasional kemudian memilih untuk masuk terhadap urusan internal kita, maka kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang sebuah NKRI, sebuah unit NKRI akan menjadi terkompromikan, karena kemudian orang-orang yang di OPM akan menerima bantuan yang jauh lebih besar, walaupun disisipi dengan agenda-agenda kepentingan dari pihak luar. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa stabilitas berdasarkan dua alasan tersebut, yaitu stabilitas internal Indonesia sendiri dan begitu rentan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana posisi Indonesia di masyarakat internasional begitu tidak strategis. Kami percaya bahwa tindakan pidana bukan merupakan sebuah hal yang strategis. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah bangga untuk membawakan mosi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara pertama dari sisi positif. Saya panggil pembicara pertama dari sisi negatif untuk membuka kasus dari timnya. Cek jelas nih, Kak. Sebagai tim pemerintah, kami sangat setuju jika orang-orang atau anggota dari gerakan separatis yang melakukan propaganda itu harus dipidanakan, karena menurut kami orang-orang tersebut sudah memviolate trust dari menurut kami. Menyebar kebohongan atau menyebar hoax itu tidak dapat dibenarkan, apalagi sampai membawa pesan-pesan yang sangat provokatif dalam memecah belahkan
kedaulatan negara Indonesia. Sebelum saya masuk ke argumen saya, izinkan saya untuk melempar beberapa sanggahan kepada tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa dengan menghukum atau mempidanakan orang-orang yang melakukan propaganda tersebut, itu masyarakat tidak akan sentimen kepada pemerintah dan masyarakat akan menganggap pemerintah tersebut sangat-sangat opresif. Menurut kami, itu justru akan terjadi di pihak mereka. Kenapa? Jika ada anggota yang terus-menerus melakukan propaganda dan kita diam-diam saja, berarti secara tidak langsung itu mengirim pesan kepada masyarakat bahwa apa yang dikatakan orang anggota-anggota tersebut adalah benar, bahwa itu mengantarkan pesan kepada masyarakat bahwa kami sejahat itu, apa yang dikatakan OPM itu benar. Jadi menurut kami sentimen masyarakat justru tidak akan ada di pihak mereka, karena kita sama sekali diam dan tidak mengambil tindakan kepada mereka yang menjelek-jelekan atau memprovokasi pemerintah. Dan juga tim pemerintah membawa suatu statement di mana bagaimana masyarakat internasional bisa masuk ke dalam kasus ini jika Indonesia mempidanakan orang-orang yang melakukan propaganda. Tetapi menurut kami justru itu akan bisa terjadi di pihak mereka. Kenapa? Jika masyarakat internasional mendengarkan propaganda Papua dan masyarakat dan pemerintah Indonesia tidak melakukan apapun untuk itu, tidak mempidanakan orang-orang tersebut yang mengirim propaganda, berarti secara tidak langsung itu mengirim pesan kepada masyarakat internasional apa yang hal-hal jahat yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Papua itu benar. Padahal dalam realitanya pemerintah Indonesia tidak sejahat itu kepada orang-orang Papua. Dan juga menurut mengapa, karena di status quo sudah sangat progresif, di mana pemerintah melakukan banyak approach atau banyak pendekatan kepada orang-orang Papua, dan juga pembangunan di sana sudah cukup maju dan sebagainya. Seperti listrik sudah ada, air sudah ada, dan juga jalanan di sana sudah banyak yang diperbaiki. Menurut kami ini salah satu contoh yang baik untuk Indonesia, bahwa Indonesia itu bisa diajak untuk berdiskusi dan sama sekali tidak menolak untuk berdiskusi dengan OPM ini. Lanjut, yaitu sebagai oposisi kita mau mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kita mau menunjukkan kalau pemerintah itu tidak sejahat itu, tidak seanti kritik itu, dan tidak setuli itu mendengarkan aspirasi dari OPM. Nah, propaganda itu berisi informasi-informasi yang bias, mendorong opini atau pandangan masyarakat untuk memberi pihak tersebut dengan menjelek-jelekan pihak yang lain, itu dengan menyebarkan informasi bias, informasi hoax, informasi yang dilebay-lebaykan, informasi yang provokatif. Nah, menurut kami dengan mempidanakan mereka, diharapkan society tahu atau masyarakat tahu bahwa yang disuarakan itu hanya propaganda, hanya unsur-unsur provokatif dan sebagainya. Kita mau masyarakat percaya dengan pemerintah dengan cara memberhentikan propaganda yang membuat pemerintah itu lebih buruk dari kelihatannya. Nah, dengan mempidanakan mereka diharapkan kita bisa selain hanya menangkap mereka, kita juga memberitahu kepada masyarakat bahwa apa-apa saja langkah pemerintah terhadap yang telah dilakukan untuk masyarakat di Papua. Nah, bagaimana cara kami untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami kami tetap mendengarkan Papua. Nah, ya, yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita pendekatan ke Papua sudah sangat progresif, pembangunan sudah sangat masif, dan sebagainya. Nah, menurut kami ini propaganda itu sangat-sangat berbahaya, karena masyarakat di Papua masih banyak yang belum tahu untuk menggunakan sosial media, di mana dia hanya mendengarkan satu sisi, yaitu hanya sisi di OPM, tapi masyarakat Papua tersebut tidak bisa memfilter berita, karena mereka belum bisa mengakses, tapi belum tahu caranya untuk mengakses sosial media. Nah,
Lanjut ke misalnya contoh-contoh propaganda yang dilakukan OPM. Misalnya di gerakan OPM, mungkin mereka bagi informasi ke masyarakat seperti dana dari negara ke Papua itu hanya 1 dibanding dana negara yang ke provinsi-provinsi di Jawa misalnya. Tetapi di realitanya, biarpun hanya 1 banding 10, Indonesia sebenarnya sudah menaikkan pendanaan ke Papua 3 atau 4 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut kami itu sangat tidak adil juga untuk pemerintah yang sudah sangat berjuang keras untuk meningkatkan Papua, tetapi Papua mengirim pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak mendengarkan mereka. Lanjut kepada yang harus ditegaskan di sini, yaitu kami memberikan limitasi bahwa yang dipidanakan hanya yang melakukan propaganda atau kekerasan kepada TNI kami misalnya di sana yang menjaga, tapi kami tidak pernah ingin mempidanakan orang-orang yang kami masih menerima kritik dan juga diskusi dengan orang-orang dari OPM. Nah, kenapa menindak mereka itu dapat dibenarkan? Yaitu karena kita tidak mau bangsa Indonesia terpecah belah. Sementara propaganda yang dibawa OPM itu itu propaganda yang sangat provokatif, yang jika kita biarkan itu akan biarkan itu akan meng-shift pandangan atau perspektif masyarakat bahwa pemerintah memang sejahat itu dan OPM dan separatisme itu dapat dibenarkan. Seperti itu dapat dibenarkan. Jadi akhirnya kedaulatan Indonesia pun pecah. Nah, Indonesia menurut kami sangat tidak adil untuk Indonesia untuk tetap membiarkan mereka untuk melakukan propaganda di mana sementara Indonesia sudah memberikan sebaik-baiknya untuk orang-orang OPM. Jadi menurut kami atas alasan-alasan tersebut tim oposisi berhak memenangkan debat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara pertama dari sisi negatif. Saya panggil pembicara kedua dari sisi pemerintah untuk melanjutkan kasus dari tim mereka. Apa saya bisa didengar? Iya, aku dapat mendengarmu. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, perhatikan bahwa tujuan kita pada perdebatan kali ini sebenarnya sama pada pihak oposisi dan pihak pemerintah. Kami tetap mengakui bahwa propaganda Papua sangatlah berbahaya. Mereka menyebarkan hoax, mereka menyerang nama TNI sebagai penjahat HAM. Namun, pertanyaan yang paling fundamental pada tim oposisi adalah apakah itu mungkin dan apakah itu bagi kita untuk menciptakan sebuah stabilitas dan mencapai orientasi Indonesia dengan cara menangkap propagator tersebut. Pertama, mereka jelas sekali tidak menjelaskan mengapa itu mungkin dilakukan. Pada faktanya ini sangatlah sulit dilakukan karena pertama, OPM sangatlah terselubung, mereka sangatlah sulit untuk dideteksi. Yang kedua, banyak sekali organisasi-organisasi lain seperti kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang berusaha untuk mempolarisasi organisasi-organisasi apa saja yang ada di sana yang sangat sulit untuk dideteksi. Yang ketiga, meskipun kita sudah menangkap orang ini, kami merasa bahwa mereka hanyalah proksi. OPM memiliki banyak sekali kandidat-kandidat untuk menjadi propagator mereka, apalagi pada status quo ini OPM sudah menjadi lebih terstruktur. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah itu menghasilkan stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat dan apakah seluruh upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah akan terhambat oleh hal tersebut. Nah, sebelumnya saya akan memberikan sebuah respon kepada argumentasi Cantika. Yang pertama, dia mengatakan bahwa masyarakat tidak akan melakukan sentimen terhadap orang ini. Nah, saya rasa ini sangatlah tidak benar. Apabila hal ini terjadi benar, lalu mengapa terjadi pada kasus penahanan demonstran UKT saja, masyarakat mulai melakukan kritik terhadap pemerintah dan melihatnya sebagai sebuah pelanggaran HAM. Apalagi masyarakat internasional yang sangat-sangat menyukai isu-isu mengenai HAM. Hal ini jelas sekali akan menyebabkan tekanan yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia dan akan dilihat sebagai pelanggar HAM. Nah,
Terlebih lagi, pada konteks ini, mereka akan menjadi tahanan politik. Tahanan politik mendapatkan hukuman yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tahanan-tahanan biasanya. Hukuman yang mereka dapatkan lebih keras, apalagi pemerintah Indonesia sangatlah tidak menyukai aksi-aksi yang mereka lakukan. Sehingga kami merasa bahwa akan sangat besar sekali sentimen dari masyarakat. Pada pidato saya akan menjelaskan mengenai bagaimana secara praktikal kami dapat menggait orang-orang yang berada di bawah dan berusaha untuk mencapai agenda pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan pada skenario terbaik untuk tidak menggagalkan aksi separatisme tersebut. Saya ingin Anda mengerti, Dewan Juri, bahwa OPM masyarakat di Papua sangatlah tersegmentasi. Ada orang-orang OPM yang sangat radikal, yang misalnya memiliki warisan genetik dan keterikatan dengan orang-orang terdahulu yang ingin memisahkan diri, dan ada juga orang-orang yang berada di bawah, orang-orang yang berada di ekonomi menengah ke bawah, yang masalah yang mereka hadapi hanyalah masalah seperti akses, bantuan, dan infrastruktur. Mereka ini adalah orang-orang strategis bagi OPM untuk menyebarkan propaganda mereka. Mereka masih bingung ingin ikut pada separatisme atau tetap pada Indonesia. Mereka inilah adalah target strategis dari OPM. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini terpaksa, misalnya 400 orang di Timika yang terpaksa mengungsi karena termakan propaganda OPM bahwa pemerintah Indonesia sangatlah jahat. Ini menurut kami mereka adalah orang-orang yang harus kita pertahankan dan berusaha kita jelaskan mengenai kondisi yang sebenarnya, karena mereka lah yang akan menandatangani petisi-petisi referendum yang akan datang, sehingga mereka sangatlah progresif. Nah, bagaimana kami dapat berusaha untuk menggait orang-orang ini? Pertama, karena mereka ini adalah orang-orang yang mudah dibujuk. Banyak dari mereka yang sudah tersebar di Indonesia dan menikmati fasilitas-fasilitas Indonesia seperti misalnya beasiswa, bantuan-bantuan, dan lain sebagainya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang hanya ingin akses misalnya infrastruktur, mereka hanya ingin beasiswa, mereka hanya butuh bantuan sandang, pangan, dan papan, dan mereka hanya butuh lebih banyak lapangan pekerjaan. Misalnya ada pembangunan konstruksi di Papua, konstruksi tertentu di Papua, mereka lah yang harusnya kita beri lapangan pekerjaan tersebut. Namun pihak-pihak ini sangatlah rentan karena mereka ingin kejelasan sebenarnya siapa yang pihak yang menyakiti mereka dan siapa yang berusaha untuk melindungi mereka. Yang pada faktanya yang berusaha menyakiti mereka yaitu OPM itu sendiri. Mereka memang faktanya telah melakukan berbagai hoax dan untuk melindungi upaya-upaya kriminalitas mereka dan meletakkan seluruh beban tersebut kepada pemerintah Indonesia, seakan-akan pemerintah Indonesia lah yang sangat-sangat jahat. Kita bisa menggunakan naratif balasan yang telah kami jelaskan sebelumnya dengan menggunakan media-media Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan media-media ini. Kita memiliki kekuatan untuk bahkan memblokir situs-situs yang mereka lakukan, mereka miliki saat ini, dan ini sudah terjadi pada masa status quo ini. Nah, kita juga bisa melakukan misalnya kampanye-kampanye tertentu, kita turun kepada mereka untuk menjelaskan dan memberikan bantuan-bantuan tersebut. Nah, biarkan saya menjelaskan bagaimana OPM sebenarnya menyebarkan hoax tersebut dan menutupi kriminalitas mereka. Mereka mengubah kata bom asap pada berita mereka menjadi bom fosfor, seakan-akan pemerintah Indonesia lah yang sangat jahat. Yang kedua, mereka lah yang membunuh para pekerja Indonesia, yaitu para masyarakat sipil pada konstruksi Induga, dan mereka lah yang mengedit foto seakan-akan TNI membakar sebuah infrastruktur dan menjatuhkan bom dari helikopter. Jelas sekali, upaya yang mereka lakukan ini ingin menutupi seluruh hal-hal yang mereka perjuangkan pada saat ini. Lalu apa luaran yang akan kami dapatkan pada pihak kami? Orang-orang yang berada di gray area ini lebih dapat memihak kepada Indonesia. Setidaknya, walaupun tidak sampai pada meredakan upaya separatisme, setidaknya stabilitas dapat terjadi. Mereka bisa membedakan dan mempinpoint sebenarnya siapa yang sebenarnya menyakiti mereka dan siapa yang berusaha melindungi mereka. Nah, dan mereka tidak lebih mudah lagi jatuh pada intimidasi dari orang-orang Papua yang jelas sekali akan merugikan mereka. Mereka harus pindah dari rumah mereka karena termakan propaganda tersebut. Perbandingannya, apabila kita menangkap orang tersebut, mereka akan jauh lebih koersif. Mereka akan jauh lebih apabila misalnya pimpinan mereka ditangkap, mereka akan jauh lebih menciptakan sebuah huru-hara dalam masyarakat. Nah, orang-orang ini yang sebelumnya apabila kita menangkapnya, orang-orang ini sebelumnya yang terbujuk oleh OPM akan jelas kembali
berpihak pada OPM dan berusaha memvalidasi posisi mereka bahwa seakan-akan Indonesia memang merupakan orang yang melanggar HAM, terlebih lagi telah banyak skrutinisasi pada media. Nah, apa yang telah kami buktikan pada perdebatan kali ini? Kami berusaha membuktikan bahwa hanya pada proposal kami dapat berusaha menciptakan stabilitas dan mencapai mendorong seluruh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk berusaha melindungi orang ini dan berusaha untuk pada skenario terbaik orang-orang ini akan mendatangani petisi yang tidak akan mendatangani petisi tersebut dan akan Oke, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah. Saya panggil pembicara kedua dari tim oposisi untuk melanjutkan kasus dari timnya. Dewan juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini izinkan saya untuk membawakan beberapa ekstensi argumen yang membandingkan kasus-kasus yang telah dibawakan oleh tim pemerintah dan tim oposisi, yang dimana pada kasus tim oposisi kami akan menjelaskan secara eksklusif mengapa dengan tidak mempidanakan orang gerakan separatis akan membuat Indonesia dari segi internal berbahaya dan juga dari segi eksternal dan internasional. Yang pertama, poin tim afirmasi tentang mengatakan bahwa gerakan-gerakan separatis seharusnya tidak dipidanakan, dan mereka yakin bahwa orang-orang yang berada di dalam gerakan separatis tersebut mudah dibujuk. Menurut hal tersebut kita yakini sebagai pertentangan yang dimana mereka mengatakan bahwa OPM atau gerakan separatis lainnya itu memiliki senjata yang kita yakini kuat dan juga dapat berpotensi untuk kerusakan secara luas, yang dimana poin mereka tentang membujuk gerakan tersebut dan tidak mempidanakan gerakan tersebut justru akan merugikan kepada masyarakat Indonesia itu sendiri, karena masuk ke poin argumen saya yang pertama, jika kita tidak mempidanakan gerakan propagator tersebut, maka propaganda tersebut dapat secara luas dan secara cepat dan secara masif dan semakin kuat pergerakannya. Nah, demikian mengapa momen ketika tidak ada perlawanan yang dilakukan pemerintah terhadap propagator tersebut, maka mereka yang pertama akan merasa tidak ada yang bisa hentikan mereka, tidak ada mekanisme yang dilakukan Indonesia untuk menghentikan propaganda yang mereka tujuan mereka dalam melakukan propaganda. Nah, kemudian poin pertama tersebut dapat membuktikan bahwa dapat membuat situasi tersebut situasi saat ini menjadi lebih buruk. Kenapa? Yang kedua, jika mereka merasa bahwa tidak ada yang dapat menghentikan kelompok saya, tidak ada yang menghentikan gerakan saya, maka saya akan tetap terus memperluas gerakan-gerakan yang propaganda tersebut ingin utarakan kepada masyarakat Indonesia. Nah, yang demikian, mengapa jika tidak ada perlawanan sama sekali dari Indonesia akan membuat situasi di internal Indonesia itu semakin menjadi rumit, seperti yang telah dibawakan oleh pada fakta bahwa OPM itu mempunyai senjata-senjata yang sangat yang banyak. Contohnya itu bisa berpotensi untuk merugikan masyarakat Indonesia dan berpotensi untuk melakukan pelanggaran hal itu sendiri. Ketika momen di mana seseorang memiliki senjata, maka ada intensi untuk melukai, maka ada sebuah motif dan keinginan yang besar untuk melakukan sebuah
chaos misalnya. Dan maka pada itu kami dari tim oposisi sangat ingin mempidanakan pihak-pihak tersebut agar perluasan propaganda yang mereka akan tujukan kepada Indonesia tidak akan terjadi, dan mereka tidak akan tidak akan menggiring opini dan tidak akan mengancam keutuhan NKRI sendiri. Dan maka demikian dalam porsinya ketika tim afirmasi datang membawa kecemasan bahwa komunitas internasional akan melakukan intervensi kepada Indonesia itu sendiri, saya akan membandingkan ketika pihak Indonesia tidak melakukan penanggulangan tersebut, maka dalam sistem internasional itu pada kasus kami akan lebih rumit, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena ketika Indonesia dipandang tidak bisa menanggulangi masalah yang ada dalam negaranya sendiri, maka komunitas Indonesia, sistem internasional atau negara-negara luar tidak akan mau melakukan investasi kepada Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Itu sangat buruk karena kita ketahui sendiri bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang di mana akan membutuhkan investasi yang lebih besar dari negara maju. Ketika Indonesia di sistem internasional dipandang sebagai negara yang tidak bisa menanggulangi permasalahan internalnya, maka hal tersebut dapat memberikan imbas yang besar kepada Indonesia itu sendiri. Dan ketika negara-negara tidak ingin berinvestasi atau misalnya investor asing tidak ingin mengikut sertakan Indonesia dalam sebuah perjanjian misalnya, maka Indonesia akan mendapatkan pendapatan yang lebih sedikit dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Maka dari itu perbandingan bahwa mengapa kemudian Indonesia harusnya melakukan pidana kepada gerakan separatis tersebut, karena yang sudah saya jelaskan tadi dapat merugikan Indonesia secara internasional. Dan selanjutnya kami telah menekankan bahwa kami hanya ingin mempidanakan propagator yang melakukan propaganda yang sangat ekstrim dan sangat melenceng. Kami tidak akan mempidanakan mereka yang tidak melakukan kekerasan, kami tidak akan mempidanakan mereka yang tidak melakukan kekerasan. Yang di sini kami ketahui jika kita telah mempidanakan propaganda tersebut, maka diskusi atas kemauan gerakan separatis tersebut akan lebih menemukan solusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka dari itu tim oposisi berhak memenangkan debat kali ini. Oke, terima kasih untuk pembicara kedua dari sisi negatif. Saya panggil pembicara ketiga dari sisi afirmatif untuk melanjutkan kasus dari timnya. Audible. Bisa lebih keras lagi suaramu, Mei. Agak kecil, Ki. Audible. Lagi. Iya, sedikit lagi. Masih kurang. Iya, masih kurang. Tunggu nah. Audible. Ya. Ya, oke. Ya, aku dapat mendengarmu. Tes lagi audible. Iya, oke. Oke. Kedengaran gitu? Iya. Oke. Yeah. Saya akan mulai pada 1, 2, 3. Tim oposisi tidak pernah berargumentasi mengenai bagaimana tensi pada status quo, mengenai rasisme terhadap bagaimana
saking brutalnya dan saking ratisnya pemerintah Indonesia kepada orang-orang di Papua. Kondisi argumen yang dibawa oleh tim oposisi itu berada pada 5 tahun lalu, di mana orang-orang membenci OPM. Tapi sekarang kondisinya telah berbeda. Orang-orang telah sadar bahwa Indonesia itu brutal, dan itulah persona Indonesia sekarang pada orang-orang di Papua. Saya akan menjelaskan satu framing pada debat kali ini. Propaganda yang seharusnya didebatkan pada hari ini ialah banyak propaganda yang terjadi. Tetapi kami rasa bentuk-bentuk hoax tersebutlah yang akan lebih dipreventifkan di sisi kami. Tetapi kami rasa jika tim oposisi membawa argumentasi bahwa kami akan menindaklanjuti orang-orang yang membunuh orang-orang sipil, orang yang membunuh TNI, kami rasa exactly itulah juga tetap akan terjadi di sisi kami. Tetapi kami rasa kalau mereka pastinya membunuh secara langsung, itu bukan lagi propaganda, itu sudah teror dan pastinya akan ditangkap pada akhirnya. Pertanyaan di debat ini ialah apakah propaganda itu perlu dipidanakan. Tetapi mereka kemudian berkata bahwa investasi tidak akan terjadi karena orang-orang di internasional akan melihat Indonesia dan mencap mereka buruk. Saya rasa investasi Indonesia tidak akan mudah goyah semudah itu. Investasi Indonesia sekarang sudah banyak melebar ke negara-negara lain. Tetapi hal yang kalian perlu tahu mengenai komunitas internasional, orang-orang yang berada di sisi OPM adalah hanya negara-negara kecil di Melanesia. Hanyalah negara-negara Vanuatu yang bahkan investasinya ke Indonesia itu tidak ada. Jadi saya rasa argumen investasi dari tim oposisi itu sangatlah tidak benar dan sangatlah tidak boleh dihitung pada perdebatan kali ini. Saya memiliki 2 isu perdebatan pada kali ini. Saya akan menjelaskan apakah sebagai pemerintah Indonesia hal penangkapan itu strategis, dan yang kedua, mengapa efektivitas pemidanaan itu buruk atau baik. Mari melihat argumentasi dari tim oposisi. 1, mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik dipidanakan. Karena membiarkan dan tidak mengadili tindakan buruk mereka, itu artinya kita membiarkan pemerintah Indonesia dicap buruk. Saya memiliki beberapa respon. Iksan sudah mengatakan bahwa pemblokiran hoaks dan narasi pemerintah narasi pemerintah buruk itu sudah ada di status quo. Indonesia dengan mudahnya menghack dan memblokir situs-situs Veronica Korman di Twitter ketika mereka membawa propaganda hoax. Telah banyak akun-akun Twitter Free West Papua yang telah ditutup oleh pemerintah Indonesia. Saya rasa pemerintah Indonesia tidak selemah itu untuk propaganda. Tetapi jika kalian mempidanakan mereka langsung hanya karena propaganda, itulah yang akan membuat mereka retaliasi, itulah yang akan membangkitkan gencatan senjata. Lalu mereka berkata mengenai hal yang kedua, yaitu kepercayaan masyarakat kemudian akan menghilang. 3 respon mengapa kepercayaan masyarakat kemudian akan lebih bagus di sisi kami. 1, inilah yang terjadi di status quo. Bahkan masyarakat telah bias bahwa Indonesia itu brutal. Mereka tidak pernah masuk, tim oposisi tidak pernah masuk ke konteks di status quo, bagaimana tensi rasisme itu telah terjadi, bahkan orang-orang di Jawa sendiri mengkritisi pemerintah pusat pada saat ini. Tetapi yang kedua, saya rasa Indonesia tidak akan seremeh itu untuk memblokir hoax-hoax yang ada di website. Tapi yang ketiga, jikalaupun di mata internasional kita juga salah, saya telah mengatakan bahwa diplomasi Indonesia telah sangat kuat. Mereka juga tidak semudah itu untuk digoyahkan. Negara-negara Vanuatu dan Melanesia Spread Group di sana hanyalah negara-negara yang tidak berguna untuk Indonesia. Komparatifnya di debat ini, di sisi pemerintah, di mana tensi sangat terjadi di status quo, masyarakat Indonesia telah bias dan mengkritiki pemerintah Indonesia. Jika kalian mempidanakan mereka, prosekusi dan eksekusi inilah yang menjadikan orang Indonesia tetap mengkritik pemerintah Indonesia. Mereka tidak percaya bahwa pemidanaan tersebut benar adanya. Mereka bahkan pemerintah Indonesia tidak bisa membuktikan apa kesalahan-kesalahan anggota-anggota OPM tersebut, karena Iksan telah mengatakan bahwa ada banyak segmentasi anggota-anggota OPM, ada banyak bentuk-bentuk propaganda, sehingga kami rasa pemerintah Indonesia juga gegabah dalam hal ini. Bahkan mahasiswa di Jawa pun telah dengan mudahnya terjun untuk membalas kebrutalan dari pemerintah pusat. Tapi hal yang kedua ialah, apa efektivitas pemidanaan anggota OPM, apakah ini buruk atau tidak? Iksan telah menyatakan bahwa proksi-proksi mereka itu sangat melebar, mereka terpolarisasi, ada KSB, ada separatis, ada yang memang bersenjata, dan ada OPM. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia itu sulit di status quo untuk mengidentifikasi mereka dan sangat mudah melakukan senjata apabila mereka ingin dengan mudahnya menangkap dan mempidanakan orang-orang tersebut. Jika kalian dengan mudah mempidanakan mereka, jika kalian dengan mudah menangkap mereka, proksi-proksi mereka juga tetap akan hidup. Bahkan mereka akan dengan mudah retaliasi. Karakteristik inilah
itulah yang terjadi pada OPM sekarang. Mereka sudah banyak memiliki gencatan senjata, sehingga jika salah satu dari anggotanya dengan mudahnya dibawa ke Jawa untuk dipersekusi, dengan lebih mudahlah mereka membahayakan warga-warga sipil di Papua. Tim oposisi tidak bisa merespon pada hal tersebut. Komparatifnya di sisi oposisi, mereka akan terus membalas dengan senjata orang-orang warga sipil, dan TNI di sana juga akan tetap terparahkan. Lalu mari membandingkan skenario terbaik di tim oposisi dan skenario terburuk di tim pemerintah. Jika oposisi mengatakan bahwa akan lebih bagus karena mereka menangkap anggotanya secara langsung, kami rasa ini tidak akan berhasil dan ini akan semakin buruk. Mengapa? Mereka sudah memiliki banyak sekali proksi-proksi di sana. Mereka dengan mudahnya membalas serangan, dan ketika kita menangkap mereka, bahkan orang-orang sipil di sanalah yang akan semakin buruk. Kenapa? Karena mereka mudah tersentuh oleh kehilangan anggota mereka, dan retaliasi itu akan semakin memburuk. Mengapa ini hal yang buruk di tim oposisi? Karena satu, orang-orang yang kami rasa dengan mudah di-cater dan oleh infrastruktur yang telah terjadi seprogresivitas sekarang adalah orang-orang yang sebenarnya bisa kita netralkan dan rentan untuk menjadi agresif jika kita juga bersikap brutal. Dua, kepercayaan orang sipil juga semakin memudar. Kenapa? Karena mereka mendapat gencatan senjata di depan rumah mereka antara aparat dan OPM. Inilah yang membuat mereka semakin terajam dan semakin tidak percaya siapalah yang benar dan siapalah yang sebenarnya brutal di Papua. Inilah yang harus diproteksi di sisi kami, dan yang paling rentan karena mereka lah yang banyak dianiaya dan yang banyak ingin kami proteksikan, apalagi sekarang tensi rasisme sangat terjadi. Mari melihat skenario terburuk di sisi kami. Jikalaupun mereka tetap agresif dan orang-orang di sana melakukan gerakan senjata, kami rasa ini setidaknya lebih bagus karena stabilitas internal kita sekiranya lebih ada. Jika mereka retaliasi, kita tetap mendapat persetujuan dari masyarakat bahwa seranglah OPM itu karena mereka memang di depan muka kita menyerang kita. Kemudian, jika kalian hanya berlandaskan pada propaganda, mereka akan tidak pernah percaya, mereka akan tetap mengkritisi kami. Sebagai pemerintah Indonesia, kami rasa itu sangat buruk. Tim proposisi memenangkan perdebatan ini. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari sisi afirmatif. Saya panggil pembicara ketiga dari sisi oposisi untuk melanjutkan kasus dari timnya. Tes. Dewan Juri yang terhormat, tim proposisi pada perdebatan hari ini memberikan kita gambaran bahwa tim oposisi seakan-akan bertindak gegabah dengan cara akan menangkap OPM tanpa memiliki dasar atau tanpa memiliki parameter terlebih dahulu. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya tim pemerintah kurang mendengarkan kepada mekanisme yang telah disampaikan oleh tim oposisi, di mana kami mengatakan bahwa parameter kami akan menangkap orang yaitu ketika ada anggota dari OPM yang menyebarkan propaganda-propaganda yang akan bersifat negatif atau merugikan Indonesia itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, jika masih bersifat kritikan saja, maka kami merasa bahwa Indonesia juga tidak akan se-ekstrim itu dalam mengambil tindakan dengan mempidanakan para anggota-anggota OPM tersebut. Pun juga poin klarifikasi yang akan saya sampaikan tadi adalah poin klarifikasi yang saya sampaikan, masuk ke alasan mengapa kami percaya bahwa Indonesia memiliki hak untuk mempidanakan warga negaranya yang dalam konteks ini yaitu anggota OPM ketika anggota OPM itu mulai meresahkan warga negara yang lain, warga sipil yang lain. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa OPM itu sendiri merupakan gerakan separatis yang di kehidupan sehari-hari pun juga melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM seperti apa? Misalnya dengan menyebarkan keresahan terkait dengan kesenjataan yang mereka miliki dan lain-lain. Kami rasa bahwa hal tersebut sudahlah cukup menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk dapat mempidanakan orang-orang ini karena tidak, terima kasih. Karena perlu digarisbawahi bahwa ketika ada warga negara lain yang melanggar hak asasi manusia warga negara lain,
warga sipil lain, maka pemerintah harus turun tangan dengan mengambil tindakan. Dalam kasus ini, kami sebagai tim oposisi ingin mempidanakan orang-orang yang meresahkan warga dengan cara seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke pertentangan kita pada perdebatan kali ini, yaitu proposal manakah yang akan menciptakan stabilitas terhadap yang akan menciptakan stabilitas secara maksimal, Dewan Juri yang terhormat. Tim proposisi percaya bahwa dengan melakukan penangkapan terhadap OPM akan justru menciptakan situasi yang semakin parah di mana masyarakat akan semakin sentimen dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya hal tersebut tidaklah benar. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan mekanisme yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu selain dengan melakukan penangkapan terhadap propaganda negatif, kita sebagai pemerintah Indonesia juga tetap akan menyebarkan informasi secara merata bahwa sesungguhnya kita juga telah melakukan langkah-langkah yang progresif, seperti misalnya di Papua itu sendiri juga sudah terjadi pembangunan yang cukup progresif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan filterisasi dengan membandingkan bahwa apa yang sebenarnya dikatakan oleh OPM itu tidaklah benar, karena pemerintah pun juga bisa menunjukkan secara real di depan mata Anda bahwa ini ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pun juga kami percaya bahwa kami percaya bahwa di sisi kami jauh lebih baik dibandingkan di sisi pemerintah, karena di tim pemerintah mereka tidak ingin mengambil tindakan yang tegas terhadap OPM itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, dengan cara mereka tidak ingin mempidanakan OPM yang hanya karena OPM itu menyebarkan propaganda, di mana kami percaya bahwa propaganda itu sama berbahayanya dengan gencatan senjata itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena propaganda itu bisa mengubah bagaimana pola pikir masyarakat yang awalnya pro terhadap pemerintah, tetapi karena dia mendapatkan banyak sekali kalimat-kalimat yang negatif yang datang dari gerakan separatis, bisa saja mereka akan merubah mindset mereka terhadap pemerintah. Apa yang akan disebabkan jika hal tersebut terjadi? Jadinya adalah warga negara khususnya di Papua yang awalnya pro pemerintah bisa saja juga ikut menjadi pemberontak. Apa yang terjadi? Berarti situasi politik di Indonesia akan semakin memanas, di mana kestabilitasan yang ingin dicapai oleh tim pemerintah tidak akan pernah tercapai, Dewan Juri yang terhormat, karena warga sipil itu sendiri pun mulai kehilangan arah dikarenakan propaganda. Masuk dengan argumentasi tim proposisi yang mengatakan bahwa pemerintah tetap bisa memblok hoaks-hoaks yang disampaikan terhadap kasus tersebut. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, perlu digarisbawahi pula bahwa orang-orang di Papua ini seperti yang kita sepakati bersama adalah orang-orang yang mudah yang susah untuk mendapatkan akses, misalnya seperti yang dikatakan pembicara saya sebelumnya, susah mendapatkan akses internet atau susah mengoperasikan media sosial dikarenakan beberapa hal tertentu. Nah, apa imbasnya? Imbasnya adalah ketika warga-warga yang ada di tempat TKP secara langsung seperti warga Papua tidak mampu mengoperasikan sosial media, tidak mampu mengakses, tidak mampu memfilter berita-berita yang didapatkan, maka yang akan terjadi mereka cenderung lebih percaya dengan apa yang didengarnya secara langsung, dengan apa yang dilihatnya secara langsung. Dengan hal ini membuktikan kepada Anda bahwa sesungguhnya penangkapan yang akan kita lakukan itu langsung mengarah ke pemberantasan di masalah utama, yaitu dengan adanya para provokator ini. Mari kita bandingkan dengan proposal yang ada di tim pemerintah, di mana mereka hanya ingin bersikap agresif ketika OPM ketika ada anggota separatis yang hanya berfokus ke gencatan senjata. Kami rasa memang di status quo juga sudah seperti itu responnya, Dewan Juri yang terhormat. Orang-orang yang meresahkan warga menggunakan senjata api dan lain-lain akan ditindaklanjuti. Akan tetapi seperti yang telah kami jelaskan bahwa kevitalan yang dapat disebabkan oleh propaganda atau berita-berita itu memang harus ditindaklanjuti dengan serius. Itulah mengapa sedari dulu
OPM itu sendiri ataupun Indonesia itu sendiri juga masih sangat struggle untuk melawan para orang-orang separatis ini. Mengapa demikian? Karena sudah berbagai macam approach yang kami berikan Dewan Juri yang terhormat, seperti dengan pendekatan secara militer, pendekatan secara pembangunan, akan tetapi tetap saja masih banyak pemberontakan. Maka kami lihat bahwa pendekatan penangkapan propaganda merupakan alternatif terakhir yang akan mengcater masalah ini, karena sesungguhnya akar utama masalah itu disebabkan karena adanya propaganda yang mempengaruhi mindset para warga sipil, khususnya warga-warga yang di daerah domisilinya langsung memiliki di daerah domisilinya adalah markas utama dari gerakan separatis tersebut. Dengan alasan ini kami berhak memenangkan perdebatan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Nah, saya panggil pembicara simpulan dari tim oposisi untuk menutup kasus dari timnya. Cantika ya? Siapa pembicara simpulannya? Saya, Kak. Oh ya, oke. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah terus mengglorifikasi dari awal sampai akhir perdebatan kali ini dengan cara mereka menganggap bahwa keputusan kami yang mereka anggap sangat-sangat gegabah itu akan membawa ke stabilitas negara menjadi ke arah yang baik. Menurut kami, sikap kami itu sangat-sangat hati-hati dan tidak gegabah. Mengapa? Karena seperti yang pembicara sebelumnya telah katakan, bahwa kita sudah memberikan orang-orang tersebut adalah beberapa approach yang soft atau soft approach, seperti pendekatan secara pembangunan atau pendekatan secara pengamanan misalnya. Nah, menurut kami asumsi tim pemerintah tentang tindakan kami yang gegabah dan akan membawa situasi Indonesia menjadi tidak stabil itu sudah kalah di pihak mereka. Dan kedua juga saya mendapatkan pertentangan bahwa sisi manakah yang akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tim pemerintah datang membawa ide dengan proposal tim pemerintah membawa proposal di mana mereka percaya bahwa dengan mempidanakan orang-orang tersebut, pemerintah tidak akan lagi dipercaya karena pemerintah dianggap opresif, pemerintah dianggap anti kritik dan sebagainya. Nah, menurut kami membawa proposal di mana kami justru itu terjadi di pihak mereka karena propaganda yang terjadi yang bersifat provokatif itu hanya didiamkan saja oleh pemerintah. Sementara untuk mengklarifikasi, sementara di pihak kami akan selain menindak mereka, kami juga mengklarifikasi dan akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini saja yang sudah kami lakukan untuk OPM atau semua kami akan menjelaskan kepada masyarakat pendekatan apa saja yang sudah diambil pemerintah untuk OPM. Kami juga akan menjelaskan kenapa pada akhirnya kita memilih jalur untuk menindak mereka karena pendekatan tersebut sudah tidak direspon baik dengan OPM. Maka dari itu kami akan menjelaskan bahwa tindakan untuk menindak mereka itu sudah dapat dibenarkan. Dan juga pertentangan yang kedua yaitu sisi mana yang akan menarik pihak atau masyarakat internasional. Nah, menurut kami perlu diketahui masyarakat internasional yang sangat menjunjung nilai HAM. Menurut kami di poin pemerintah di mana mereka mengatakan bahwa ini akan men-trigger masyarakat internasional di mana Indonesia akan dilihat sebagai pemerintah yang opresif.
sangat-sangat anti kritik dan melanggar hak mereka. Nah, di tim oposisi membalas argumen ini dengan menjelaskan bahwa justru kalau kita diam saja dan mendengarkan propaganda mereka, maka masyarakat internasional justru akan percaya dengan pesan-pesan yang sangat provokatif dari yang OPM sering suarakan. Jadi yang terhormat menurut kami poin-poin utama dari tim pemerintah sudah begitu banyak yang disentuh dan dipatahkan oleh tim oposisi. Jadi menurut kami tidak ada oposisi tidak memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara simpulan dari tim oposisi. Saya panggil pembicara simpulan dari sisi pemerintah untuk secara resmi menutup debat kali ini. 3 poin terkuat pada tim oposisi adalah yang pertama, mereka mengatakan bahwa dengan menangkap adanya propagator tersebut, tiba-tiba kita dapat berhenti untuk meluaskan gerakan yang mereka sudah lakukan saat ini. Yang kedua, tiba-tiba akan terjadi chaos dalam masyarakat. Dan yang ketiga, tiba-tiba kita akan mendapatkan masalah investasi dan lain sebagainya. Mereka menghabiskan bermenit-menit pidato mereka menjelaskan bahwa propaganda tersebut sangatlah buruk. Mereka menjelaskan bahwa propaganda tersebut apakah dampak-dampaknya. Sementara kami juga mengakui dampak-dampak tersebut sudah terjadi. Namun mereka terdapat lubang penjelasan yang sangat-sangat besar mengenai bagaimana apabila kita menangkap satu orang propagator saja dapat menekan perluasan mereka, di mana mereka jelas sekali gagal menjelaskan mengapa propaganda tersebut akan tiba-tiba berhenti, di mana kami sudah jelas sekali membawa karakteristik dari OPM ini, bahwa OPM ini sangatlah sudah terstruktur dan banyak sekali orang-orang lain yang sebenarnya juga mampu untuk mengisi propagator tersebut dan menyebarkan propaganda mereka. Nah, kami merasa bahwa saat ini mengapa pemerintah masih sangat-sangat tidak mampu untuk mendapatkan orang-orang yang berada di bawah, karena pemerintah sama sekali belum mengalokasikan dana yang sangat besar atau memfokuskan perhatian mereka pada menciptakan sebuah counter naratif yang sangat jelas dan ditujukan kepada orang-orang yang di bawah. Pemerintah terlalu fokus pada orang-orang menyelesaikan permasalahan di atas tersebut, dan oposisi sama sekali tidak memberikan respon bagaimana orang-orang yang di bawah yang sudah terpengaruh akan nilai-nilai ini akan tiba-tiba berhenti untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah counter naratif yang jelas dari pemerintah. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa tiba-tiba akan terjadi chaos karena masyarakat internasional akan memvalidasi bahwa berita-berita tersebut akan terjadi. Jelas sekali mereka sangat menghindar dari konteks yang telah kami bawa, bahwa pada masa ini telah terjadi sentimen yang amat sangat besar dari masyarakat, terlebih lagi masyarakat internasional yang sudah melihat bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mereka lah yang akan mendapatkan chaos yang lebih besar ini, karena justru dengan menangkap ketua atau propagator tersebut, justru orang-orang akan memvalidasi bahwa ternyata orang-orang yang sebelumnya sudah masuk ke dalam propaganda tersebut akan memvalidasi bahwa benar bahwa pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk pemerintah Indonesia merupakan pelanggar hak asasi manusia, dan tanpa adanya counter naratif yang jelas, masyarakat tidak akan mengetahui bahwa sebenarnya telah terjadi bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melakukan berbagai macam upaya untuk mendapatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ini. Jelas sekali pada pihak kami akan berusaha untuk mendapatkan orang-orang yang sudah terpengaruh, orang-orang yang rentan, orang-orang yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah yang berusaha dipengaruhi oleh OPM ini. Kami sudah menjelaskan dengan sangat jelas mengapa upaya kami akan sangat jelas, bukan hanya pada media sosial, namun juga melalui
dengan cara turun ke jalan dan memberikan mereka bantuan yang tangible untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dan kami sudah menjelaskan mengapa mereka adalah orang yang strategis, karena untuk kita alihkan fokus kita pada mereka, karena mereka mudah untuk mendapatkan simpati, untuk bersimpati kepada Indonesia, karena dengan memberikan mereka lebih banyak akses infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, mereka juga strategis karena mereka lah yang akan mendatangani tanda referendum yang akan datang, sehingga orang-orang di grey area ini dapat lebih memihak lagi kepada Indonesia. Dan ketiga, poin mereka menghabiskan banyak sekali waktu untuk menjelaskan mengenai investasi. Saya rasa ini argumentasi ini lempar saja dari perdebatan kali ini, karena jelas sekali investasi tersebut tidaklah begitu signifikan, yaitu investasi tersebut sangatlah kecil. Namun apabila mereka ingin membawa investasi ini, jelas sekali mereka harus membuktikan terlebih dahulu bahwa tiba-tiba orang-orang akan menginvestasi apabila propaganda tersebut masih berlanjut, karena mereka tidak berhasil menjelaskan propaganda tersebut akan berhenti. Dengan alasan-alasan tersebut, seluruh argumentasi dari tim oposisi Oke.